Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Didi Hartono yang akan menemani Anda dalam KPI Podcast. Obrolin saja, jangan dipendam. Audio Jungle. 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 Dipendam. Pada kesempatan ini kita kedatangan dua bintang tamu, yaitu penulis buku dakwah Nusantara Tuan Guru Bajang Islam Wasatiyah volume 1, yaitu Mas Febrian Putra. Selamat sore Mas. Sore. Ya, ini panggilannya Mas Febrian atau bagaimana Mas? Febri Atau apa? saja cukup. Mas Febri. Ya, Febri. Oh iya. Boleh. Sagingnya. Dan di samping saya Pak Mastur selaku akademisi kampus YIH Hamzan Wadib NW Pancor. Selamat sore Pak. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, langsung saja kita gali pengetahuan-pengetahuan tentang materi kita pada sore hari ini. Ya, langsung saja kepada Mas Febrian ya. Apa yang melatar belakangi Mas Febrian Putra dalam menulis buku dakwah Nusantara Tuan Guru Bajang Islam Wasatiyah volume 1 ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ada abang saya ini, ada Abang Mastur, ada Adinda kita. Terima kasih atas waktunya di KPI Podcast ya. Saya senang sekali bisa diundang sore hari ini. Jadi kalau ditanya tadi latar belakang lahirnya buku dakwah Nusantara Tuan Guru Bajang Islam Wasatiyah volume 1 ini tidak lepas dari perjalanan dakwah dari guru kita. Kebetulan tadi juga saya diceritakan oleh Bang Mastur, beliau rektor di YIH juga. Sepanjang beberapa waktu terakhir berkeliling dari mulai ujung Sumatera sampai ujung Papua. Jadi bahkan beberapa kesempatan juga di luar negeri. Jadi beliau berdakwah keliling mulai dari ke pondok pesantren, ke kampus, ke organisasi masyarakat hingga ke organisasi Islam. Beliau menerima undangan banyak tempat. Nah ini yang kemudian karena saya berkhidmat untuk menemani beliau, jadi ini yang kemudian saya susun catatan-catatan perjalanan di beberapa tempat. Untuk volume pertama ini ada kurang lebih sekitar 45 kisah dari perjalanan beliau ya. Jadi rencana kalau tidak ada halangan kami merencanakan ada volume berikutnya, nanti ada volume kedua juga ya. Jadi selama ini mungkin publik sudah banyak tentu menonton atau mendengar ceramah-ceramah dari guru kita, dari Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang, baik itu di YouTube, di Facebook ataupun di Instagram. Nah, tapi tentu tidak banyak yang tahu ada cerita-cerita khusus karena sepanjang saya membersamai beliau ini kan begitu dekat, artinya banyak hal-hal ketika pertemuan saya melihat beliau bertemu siapa, bercakap-cakap dengan siapa. Ini kemudian saya catat di handphone saya. Nah, itulah kemudian dalam beberapa bulan terakhir alhamdulillah bisa saya susun menjadi sebuah buku ya. Itu mungkin latar belakang lahirnya buku dakwah Nusantara. Di sana mencoba untuk menyampaikan ke publik
pikiran-pikiran Tuan Guru Bajang yang tentu saja tidak lepas dari gerakan atau harakoh yang dilakukan oleh guru-guru kita, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kyai Haji Ahmad Dahlan dan sebagainya. Jadi itu Tuan Guru Bajang menyampaikan ke ruang publik, melanjutkan misi yang dilakukan oleh guru-guru kita, ulama-ulama Nusantara. Mungkin seperti itu. Apakah ini atas kemauan Mas sendiri untuk membuat buku tersebut, atau ada niat tersendiri atau bagaimana? Kalau ditanya kemauan, jelas kemauan saya sendiri ya. Artinya dalam beberapa kesempatan ini banyak cerita-cerita yang simpang siur kan tentang Tuan Guru Bajang ini kan dilihat hanya selalu sisi beliau sebagai seorang politisi ya, atau banyak hal-hal yang kurang pas lah ya. Ya ini sekaligus saya mencoba untuk menyampaikan di ruang publik melalui buku ini cerita-cerita yang kalau sering disampaikan oleh Tuan Guru Bajang di beberapa kesempatan ya, tidak ada persaksian yang lebih kuat selain apa yang kita lihat dan kita dengar. Nah ini yang saya lihat dan saya dengar dari Tuan Guru Bajang. Saya mencoba untuk sajikan di dakwah Nusantara Tuan Guru Bajang Islam Wasatiyah. Jadi cerita-cerita tentang beliau yang mungkin selama dari mulai sebelum pemilihan presiden, pasca pemilihan presiden mungkin tidak banyak yang tahu perjalanan beliau. Mungkin tahunya hanya cerita-cerita penyampaian ceramah saja. Apakah sebelum bersama beliau Bapak Tuan Guru Bajang, apakah Mas Febrian sudah dari dulu dekat dengan Tuan Guru Bajang? Saya mungkin cerita latar belakang saya sedikit ya. Saya 2009 itu saya menjadi jurnalis di Lombok Pos ya. Jadi kalau istilahnya bertemu sama Tuan Guru Bajang karena saya wartawan waktu itu tentu saja beberapa kali bertemu ya. Jadi tentu sering berinteraksi dengan beliau. Nah, hanya saja mulai menemani beliau sekitar tahun 2017 waktu itu. Nah, kebetulan beliau mendapat undangan dari pondok pesantren saya di Barbulung, Tambak Beras, Jombang. Saya menempuh pendidikan di Ombol Ma'arif di Anyar Jombang, kemudian di Barbulung, Tambak Beras. Nah, pondok saya menitip undangan lewat putra kiai di sana, sahabat saya, untuk bisa Tuan Guru Bajang hadir di Haflatul Kubro. Nah, itulah awal cerita. Kemudian saya terus istiqomah untuk menemani beliau. Ya, baik, itu saja ya Mas Febrian Putra. Ya, selanjutnya bagaimana sejarahnya Mas Febrian dalam mengikuti dakwah-dakwah Tuan Guru Bajang? Bisa dijelaskan? Tuan Guru Bajang ini ketika berdakwah yang sangat lekat sekali di beliau adalah menyampaikan mengenai pentingnya persatuan. Jadi apapun yang sedang kita libatkan, seperti contoh pesta politik, pilpres, jangan sampai kemudian kita merusak persaudaraan kita, ukhuwah kita. Itulah kenapa beliau selalu menyampaikan kita harus terus secara istiqomah untuk menyampaikan mengenai Islam Wasatiyah atau moderasi Islam, menempatkan agama secara proporsional kalau beliau sampaikan. Nah, cerita-cerita beliau seperti ini itu seiring sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Romo-Romo Kiai Sepuh, guru-guru kita ketika berada di Jawa, di Sumatera, Kalimantan sama. Beliau juga, guru-guru kita ini menyampaikan mengenai pentingnya persatuan, pentingnya memperkuat keumatan. Jadi kalau ingin saya tegaskan di sini, para guru tidak lagi melihat sosok Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi ini hanya sebagai representasi Nahdlatul Wathon saja, tapi beliau ada representasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti kita ketahui deh, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Kyai Haji Ahmad Dahlan sama, semua berguru di
Maka Al-Mukarramah Sholatiyah. Pun begitu dengan pendiri Darul Dakwah Wal Irsyad dari Sulawesi, Angguru Tambudole. Nah, sama seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus tentu saja kita semua, khususnya generasi muda hari ini, melihat semangat untuk merekatkan kebangsaan ini yang harus juga kita ikuti, karena beliau juga memberi harapan besar, punya keinginan kepada anak muda untuk terlibat ikut memerangi hoax, berita-berita bohong. Nah, tadi sempat saya juga berbincang dengan Bang Mastur, karena Bang Mastur ini mungkin benang merahnya sama seperti saya. Maksudnya beliau ini besar dari PMI ya, yang tidak lepas dari bandungnya Nahdlatul Ulama. Saya ini lahir dari Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama ya. Jadi melihat Tuan Guru Bajang ya sebagai guru, sebagai ulama yang membawa misi besar merekatkan kebangsaan keumatan. Nah, selain persatuan-persatuan yang Mas Febrian dapatkan setelah mengikuti dakwah-dakwah Tuan Guru Bajang, apa saja selain persatuan-persatuan yang yang Mas Febrian dapatkan dari dakwah-dakwah tersebut? Saya melihat sosok Tuan Guru Bajang itu adalah sosok ulama yang rendah hati ya. Beliau Tuan Guru Bajang ini sosok ulama yang sangat mencintai romo-romo Kiai Sepuh. Ketika bertemu di Jawa, beliau sangat menghormati, taklim beliau luar biasa. Jadi beliau ini di mata saya ya tentu tidak hanya sekedar ulama yang alim, yang berilmu, tapi juga rendah hati. Jadi jarang sekali beliau, saya ambil contoh ketika beliau dihujat di beberapa kesempatan ketika mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2019. Beliau diserang secara pribadi, tapi beliau selalu mengingatkan tidak usah direspon, tidak usah ditanggapi, nanti waktu akan menunjukkan, biar nanti itu terekam di ingatan masyarakat apa yang sudah dilakukan. Jadi beliau selalu ingatkan tidak usah kita balas. Artinya beliau tidak terlalu yang ketika ada orang menghujat kemudian beliau langsung menanggapi ya. Beberapa kesempatan yang lalu memang Pilpres ini beliau begitu banyak diserang pribadinya, disudutkan, bahkan salah satu akun official Tuan Guru Bajang pun sampai hilang. Artinya ya itu ya, beliau tetap bilang sabar, tidak usah direspon. Nah, itu yang saya lihat sosok beliau. Nah, pada waktu itu apakah Mas Febrian sudah menikah atau belum? Oh, sudah. Saya sudah. Jadi saya menemani Tuan Guru Bajang itu sejak 2017. Saya sudah, dari 2015 sudah menikah saya. Sudah menikah. Tapi tidak kemudian, karena bagi saya sebagai seorang santri ini penghormatan untuk mengawal misi besar dakwah ini tidak kemudian juga membuat saya terganggu dalam urusan-urusan domestik saya. Artinya saya tetap, istri saya pun memahami upaya saya untuk terus bersama Tuan Guru Bajang. Jadi tidak ada sesuatu yang mengganjal. Oh, pada waktu itu Mas Febrian meninggalkan istri ya? Ya, karena kan harus karena harus berkeliling menemani Tuan Guru Bajang. Artinya tentu dakwah beliau ini kan menyebar di banyak tempat ya. Jadi tidak selalu di Lombok. Kebetulan keluarga ada di Lombok, tapi itu tidak menjadi halangan. Tidak menjadi halangan. Bagaimana responnya sang istri? Alhamdulillah kalau istri saya, karena beliau paham juga, karena suaminya beliau ada lahir dari pesantren, lahir dari seorang santri ya. Jadi penghormatan tertinggi seorang santri itu kan mengawal guru ya. Jadi kalau santri itu kemanapun dan menjadi apapun, kalau sudah ini panggilan dari pondok pesantren ya harus istiqomah di sana, harus berusaha maksimal. Baik pemirsa dimanapun berada, sangat luar biasa sekali
baru saja kita sudah tanya jawab soal buku dakwah Nusantara Tuan Guru Bajang, Islam Wasatiyah volume 1. Ya, sang penulis Mas Febrian Putra. Nah, selanjutnya kita tanggapi ya, kita langsung saja ke narasumber kita yang di samping saya ya. Pak Mastur, bagaimana pandangan Bapak dalam melihat buku dakwah Nusantara Tuan Guru Bajang, Islam Wasatiyah volume 1 ini? Ya, terima kasih moderator atau pembawa acara kita, Mas Febrian. Ini sebenarnya pertama saya ingin kupas beliau dulu nih. Pertama, beliau ini sudah terkenal namanya, tapi sosoknya kadang-kadang banyak yang tidak pernah lihat. Itu yang pertama, karena kadang resiko bekerja di balik layar itu ya begitu. Nama dikenal tapi kadang-kadang tidak pernah ketemu. Saya sendiri sudah tahu beliau ini, tapi tidak kenal. Oh iya, tidak kenal. Tahu dan kenal ini kan beda. Sekarang udah kenal kok Bang ya. Sekarang Bahkan diperkembangkan. tumben saat ini. Alhamdulillah bisa silaturahim. Iya, Pak. Dan terima kasih, saya kira bicara buku dakwah Nusantara saya sudah banyak melihat, dan walaupun isinya karena kita tidak punya kan, tidak pernah Karena kita minggu depan baca. baru kita luncurkan Bang. Nah, setidaknya tetapi dengan membaca judulnya saja itu sebenarnya kita sudah bisa membangun asumsi terhadap apa isinya itu. Saya kira pertama tentu saya sangat appreciate sama Mas Febrian. Saya sering menyebut beliau itu Gus ya. Karena beliau santri dari Gus Febrian ini. Inisiatif yang sangat baik. Sebenarnya saya ingin cerita juga pernah ada inisiatif yang sama pada saat Syekh ya, kita sebut di sini Syekh, beliau itu Tuan Guru Bajang itu masih dari kampung ke kampung. Saat beliau baru pulang sekitar tahun 99-2000 ini dari Mesir menyelesaikan S2-nya itu, beliau dari kampung ke kampung melalui radio, dan waktu itu tentu saja keterbatasan media, ada media digital belum banyak sehingga hanya radio sama. Sempat ada gagasan untuk membuat kumpulan ceramah-ceramah beliau yang di radio. Nah, ternyata yang terrealisasi jauh lebih besar gitu ya saat beliau sudah keliling Nusantara. Kira kurang lebih 4 tahun terakhir kalau Ya, tidak salah. betul, Mas 4 tahun Febrian yang terakhir. 4 tahun terakhir ini beliau, dan beliaulah yang menemani sebenarnya, Gus Febrian ini yang menemani TGB berkeliling ke seluruh Nusantara, bahkan ke luar negeri. Nah, kenapa? Nah, ini yang saya ingin garis bawahi sesungguhnya. Kenapa ini penting sesungguhnya? Karena kehadiran TGB itu pada konteks yang tepat. Di saat radikalisasi Islam itu semakin kuat gitu ya, dengan munculnya organisasi-organisasi transnasional itu yang kemudian tanda kutip pada kesan Islam itu adalah agama kekerasan. Nah, sosok beliau akhirnya tampil kemudian membawa yang disebut Islam Wasatiyah itu, yang disebut dengan moderasi Islam, yang sesungguhnya watak dasar dari Islam Nusantara itu ya begitu itu. Kita tidak menyebutnya sebagai sinkritisme atau perkawinan, tetapi itu adalah simbiosis mutualisme antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai yang sudah tertanam di Nusantara ini. Saya kira TGB sangat paham soal itu. Nah, dan dalam ceramah-ceramah yang akan tersaji dalam bentuk buku ini sangat merepresentasikan gambaran itu. Frekuensinya sangat sama. Kalau dikelompokkan, kita juga terpaksa harus begitu ya. Kalau dikelompokkan dalam kelompok-kelompok keagamaan dalam bentuk ormas itu memang banyak ormas di Indonesia dalam hal ini banyak wadah-wadahnya, ada NU, ada NW, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Al-Wasliyah, banyak sekali. Tetapi itu sama amaliyahnya, istilahnya itu ya, amaliyahnya sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang
memegang prinsip tawasul tasamuh dan ta'adul itu, sehingga Islam hadir di Nusantara ini menjadi perekat kebangsaan. Nah, ini saya kira kunci yang ingin disampaikan, didakwahkan oleh TGB kemana-mana, bahwa Islam menjadi kunci persatuan, bukan perpecahan. Di samping di saat yang sama banyak organisasi-organisasi yang ingin menjadikan Islam ini kunci perpecahan dengan aktivitas-aktivitas, sehingga sosok TGB itu menjadi dibutuhkan di Nusantara ini. Nah, posisi Mas Febrian atau Gus Febrian ini sangat strategis di situ, dan mungkin untuk memperluas jangkauan, karena ketika TGB itu berkeliling kan tidak banyak juga yang bisa mengakses digital, YouTube segala macam itu, sehingga dikodifikasi dalam bentuk buku. Saya kira ini apresiat sekali, saya sangat bahkan harus kita berterima kasih sama beliau. Kalau kita kotakkan lagi, sebenarnya beliau bukan NW, NU beliau ini. Tentu. Tapi kok perhatian gitu sama guru kita gitu. Sementara kita ini gimana peran kita? Sudah ngapain kita untuk katakanlah menjembatani pikiran-pikiran besar TGB itu menjadi sebuah mainstream berpikir masyarakat. Saya kira saya sangat apresiasi dengan beliau. Setelah mendengar Mas Febrian Putra tadi, Pak Mastur, tentang sejarah-sejarah mulai dari mengikuti dakwah Tuan Guru Bajang dari Sulawesi dan berbagai daerah lainnya, kira-kira bagaimana menurut pandangan Bapak Ya, mendengar sejarah-sejarah tersebut? Ya, pertama saya iri sama Gus Febrian. Kenapa iri? Saya iri sama Gus Febrian. Sejarah memberikan beliau kesempatan untuk menemani TGB gitu ya. Tidak banyak orang yang punya kemewahan itu. Tidak banyak orang yang punya kemewahan itu untuk menemani Syekh kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saya sangat terkesan dengan komitmennya Mas Febrian untuk terus mengawal guru kita ini. Mungkin saja karena keterbatasan banyak hal gitu, sehingga mungkin guru kita juga butuh media gitu, butuh mediasi untuk menyebarkan gagasan-gagasan Islam Wasatiyah tadi atau moderasi Islam itu. Dan tentu saja menjadi excited karena pada saat itu, bahkan sampai saat ini, beliau masih tergolong muda. Tuan Guru Bajang ini adalah sosok yang muda tapi memiliki kedalaman intelektual dan pemahaman keislaman yang baik, sekaligus pemahaman kebangsaan. Nah, ini yang saya kira kita membutuhkan tokoh-tokoh itu untuk terus diapungkan pemahamannya, lalu terus didesakkan sehingga menjadi semacam mainstream keislaman di Indonesia. Karena bangsa ini membutuhkan itu membutuhkan itu di tengah pluralitas kebangsaan. Banyak kelompok, banyak sekali. Kita ini memang takdirnya bangsa ini adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang plural, sehingga membutuhkan tokoh pemersatu, bukan tokoh pecah belah. Nah, dari paparan Gus Febri tadi itu, kegigihan beliau tadi ngobrol-ngobrol juga di sebelum on kamera itu, misalnya sampai ke pelosok-pelosok di Bawean. Saya tahu persis Bawean itu, misalnya di Gresik itu, mungkin belum pernah ke Kangean dan seterusnya. Nanti di situ sampai Mas Febrian menemani sampai ke pelosok-pelosok itu, saya kira untuk menyampaikan gagasan-gagasan persatuan itu. TGB dan beliau mungkin dalam kerangka besar ya, dalam spektrum besar hanya sebuah media untuk menyampaikan kebaikan ya, bahwa TGB sebagai tokoh itu menyampaikan kebaikan itu bersama-sama dengan Gus Febrian ini tentu sangat baik. Nah, kita belum mendengar juga dari Mas Febrian, mungkin ada secara eksidental begitu, ada kisah-kisah lucu atau kisah-kisah menarik begitu pada saat menemani. Kita kan juga ingin tahu sebenarnya itu apa sih yang human interest gitu ya. Itu yang penting juga kita tahu. Beliau itu TGB ini kan kita melihatnya dari media, tidak bersentuhan secara personal, sehingga mungkin perlu orang-orang juga menceritakan bahwa TGB itu manusia biasa ya. Sehingga ada human interestnya yang muncul gitu. Dalam cerita-cerita seperti itu mungkin ada buku tersendiri. Saya berharap sekali itu nanti Mas ada buku tersendiri yang menceritakan tentang sisi humanis
Jadi Iya. human interest-nya ketika menemani perjalanan kita seperti itu. Saya kira Baik, terima kasih kepada Pak Master, akademisi kampus IH Hamzan Wadi NW Pancor. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Master, bahwa tidak jarang sekali orang yang bisa menemani Tuan Guru Bajang. Ya, bahkan kita sekalipun yang sebagai mahasiswanya jarang sekali bertemu dengan beliau. Namun sangat luar biasa bagi Mas Febrian Putra, ya, yang menemani beliau berdakwah kemana-mana. Oke, baik, terima kasih Pak Master sekali lagi. Kembali lagi kepada Mas Febrian, ya. Mas Febrian, apakah Mas Febrian selama menulis buku dakwah Nusantara Tuan Guru Bajang Islam Wasatiyah volume 1, apakah ada tantangan-tantangan yang membuat Mas Febrian semakin semangat dalam menulis buku tersebut? Apa saja tantangan-tantangan yang Mas rasakan pada saat itu? Terima kasih Dek ya. Alhamdulillahirobbilalamin, saya merasa tidak ada banyak kendala atau tantangan ya saat menulis. Ini saya anggap kalau kami di santri ini barokahnya Maulana Syekh, barokahnya Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, barokahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, kayak Al-Mafruh, kayak Haji Ahmad Dahlan dan sebagainya. Jadi semua lancar begitu saja. Tadi sempat abang saya ini menyinggung soal human interest Tuan Guru Bajang. Nah, beliau ketika berceramah di YouTube muncul akan ada tim juga yang membersamai, ada di Facebook online, itu memang beliau full penyampaian gagasan ceramah-ceramah beliau. Nah, di buku ini memang saya memunculkan sesuatu yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Kalau tadi beliau sampaikan mengenai human interest, saya masih ingat ketika beliau hadir di Haflatul Kubro di Tambak Beras, Barbulung, Jombang. Pondok pesantren ini muasisnya yang cukup terkenal ada Kiai Wahbasbullah, penggerak Nahdlatul Ulama ya. Saat itu selain Tuan Guru Bajang, yang hadir mengisi Mauidul Hasanah adalah Mukarrom Kiai Haji Ma'ruf Amin, Al-Mafrullah Kiai Haji Maimun Zubair di sana, terus ada Kiai Haji Hasib Wahbasbullah, ada Ya Irfan Soleh dan banyak lagi. Nah, saat itu Mbah Maimun menyampaikan di panggung, saya ini tadi rencananya akan tidak datang ke sini, ke Haflatul Kubro. Tapi begitu saya tahu ada Tuan Guru Nahdlatul Wathon, saya berangkat ke Jombang. Nah, kemudian Mbah Maimun menyampaikan, saya bicara Nahdlatul Wathon ini juga tidak bisa lepas dari Mbah Wahab. Karena sebelum dulu berdirinya Nahdlatul Ulama, Mbah Wahab salah satu pelopor hadirnya Nahdlatul Wathon, termasuk Nahdlatul Tujar dan sebagainya. Nah, itu diantara yang akhirnya membuat semua di arena itu saling menoleh semua. Yang mana nama Tuan Guru Bajang? Nah, itu karena di sana hadir banyak sekali kiai-kiai sepuh. Nah, itu satu human interest yang saya sajikan di buku itu. Ada juga ketika Tuan Guru Bajang bersilaturahim dengan Romo Kiai Husain Ilyas dari Mojokerto. Beliau Rais Surya PCNU Mojokerto. Beliau ini ulama yang menjadi jujukan atau yang menjadi tempat sowan tokoh-tokoh nasional, termasuk dulu diantaranya Bapak Presiden Gus Dur, termasuk yang paling. Ketika bertemu Tuan Guru Bajang, tiba-tiba Yai Husain mengajak Tuan Guru Bajang untuk secara khusus masuk. Waktu itu ada juga Kiai Wahid Rozak di sana berbicara khusus di ruangan khusus. Di lain kesempatan saya tanyakan sama Tuan Guru, Tuan Guru, kemarin sama Yai Husain ada ngobrol-ngobrol apa? Beliau diam sejenak, tapi kemudian terus beliau sampaikan, jangan sembarangan dengan Yai Husain. Beliau membacakan doa
kepada beliau, kepada Tuan Guru Bajang, kepada saya, doa-doa yang tidak sembarangan orang membaca doa itu. Tidak semua orang mengerti doa itu. Sangat luar biasa. Nah, itu di antara hal-hal. Atau hal lain yang terkait dengan bisa dibilang tipe Tuan Guru ya. Kalau beliau istirahat sampai di suatu tempat peristirahatan, kemudian hendak ibadah, saya catat waktu itu ada di Nusa Tenggara Timur. Kalau kita semua mungkin melihat kiblat langsung di atas, langsung kita buka sajadah, langsung kita ngikutin kiblat. Nah, beliau waktu itu tidak. Terus saya habis aturkan sajadah, beliau ambil HP, beliau cek dulu. Beliau sampaikan, Feb, kurang pas posisinya ini. Nah, artinya beliau kemudian atur. Nah, Tuan Guru Bajang saya lihat sepanjang menemani beliau dalam urusan ibadah mahdoh, memang beliau cukup rigid, cukup detail. Seperti sholat tadi, beliau tidak asal saja langsung mengikuti. Nah, ini kan menjadi saya yang menjadi hadim, menjadi pelayan beliau, tentu ini menjadikan kesempatan saya juga untuk belajar di sana. Jadi saya bisa langsung banyak bertanya, melihat, mendengar langsung ucapan-ucapan beliau. Nah, ini yang kemudian saya sajikan di buku. Nah, kalau hal lain tentu banyak, karena pertemuan-pertemuan Tuan Guru Bajang ini seperti menyambung silaturahmi keilmuan dari Maulana Syekh, karena termasuk berjumpa saat itu dengan Mbah Maksum Lasem. Maulana Syekh ini punya kedekatan dengan Lasem, Lombok Lasem, ya. Dan waktu itu Bang Mastur sampai di Lasem, Tuan Guru mendapat cerita bagaimana Mbah Maksum mendapat hadiah kelapa dari Maulana Syekh yang sampai saat ini masih terjaga kelapa itu. Nah, tapi kelapa itu sudah mulus, sudah habis dia serabutnya. Tapi kalau digoyang tidak ada di dalamnya itu air, tapi kayak ada batu, bunyi tuk tuk. Nah, itu sampai sekarang masih terjaga. Artinya cerita-cerita lainnya seperti beliau sampaikan tadi, human interest, ini yang coba saya sajikan di dalam buku ini ya. Jadi tidak hanya pikiran, tidak hanya penyampaian ceramah-ceramah tentang Islam Wasyatiyah, tapi juga keseharian beliau sepanjang berdakwah. Itu yang coba saya sampaikan di dalam buku ini. Nah, tentu saja ini masih akan menyambung, karena sebenarnya masih banyak sekali cita-cita itu juga sudah tersusun sepanjang perjalanan dakwah Nusantara. Nah, selain itu apa saja hal-hal yang Mas Febrian rasakan ya, selama mengikuti dakwah Tuan Guru Bajang? Apakah ada hal-hal yang unik, ada hal-hal yang lucu atau dan lain sebagainya selama mengikuti dakwahnya? Kalau saya mungkin melihat Tuan Guru Bajang ini sosok guru yang memiliki stamina luar biasa. Ya, beliau memiliki fisik yang kuat, karena tidak semua orang bisa berdakwah dalam sehari, bisa di beberapa titik, tentu saja berkeliling, bersilaturahim dengan beberapa titik dengan jarak yang cukup jauh. Kami biasa itu menemani beliau berangkat sebelum subuh, beliau balik istirahat jam 11. Nah, karena beliau juga seorang yang hobi olahraga ya, jadi stamina beliau di usia beliau yang saat ini 48 masih terjaga dengan baik. Nah, ini mungkin yang buat kami yang muda-muda ini yang mengikuti beliau, yang menemani beliau ini harus mengimbangi ya. Jadi kalau beliau ini berjalan ini kan cepat sekali. Ya, itu hal-hal yang memang kami lihat Tuan Guru ini di beberapa kesempatan seperti tidak ada ujung nafasnya panjang, kuat sekali ya. Ini yang jadi kami semua biasanya selalu bercanda. Nah, setelah pulang dari acara di sini, kita pulang harus olahraga biar bisa ngimbangi Tuan Guru. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Oh, ternyata Tuan Guru Bajang sering berolahraga ya. Ya. Tuan Guru Bajang itu kalau beliau bersepeda itu bisa ratusan kilometer. Ya. Beliau dulu juga pernah saya pernah bermain futsal dulu dengan beliau, itu juga stamina beliau juga luar biasa ya. Di mata saya beliau ya seperti yang selalu sampaikan,
Kalau badan kita sehat, pikiran kita juga sehat, apa yang kita sampaikan tuh terus mengalir. Nah, baik, terima kasih Mas Febrian. Sama-sama. Selanjutnya kita beralih narasumber ke Pak Master. Kira-kira apa harapan Pak Master untuk para pembaca dari buku yang ditulis oleh Mas Febrian? Dibeli dan dibaca. Itu yang pertama. Beli Pertama. dulu, jangan dibaca, kan nggak bisa dibaca kalau Iya. beli dulu baru baca gitu ya. Entah dengan apa sih skema apapun lah gitu ya. Membelinya dengan skema apapun, mau berutang mau apa terserah. Itu yang pertama. Yang kedua itu sesungguhnya saya berharap dakwah Nusantara TGB ini menjadi semacam tadi rajutan jaringan intelektual Islam Nusantara. Karena apa? Pikiran-pikiran yang terpendam dalam arus Islam Nusantara ini sebenarnya sudah ada, tinggal digali. Dan TGB saya melihat dalam setiap ceramah-ceramahnya itu merepresentasikan itu. Ulama-ulama sepuh kalau disebut tadi itu sebenarnya sejak awal misalnya kita tahu mungkin juga Syekhona Bangkalan Khalil itu dianggap sebagai apa ya Guru ulama Nusantara. gurunya begitu ya. Yang sebetulnya di sini juga sepantaran dengan Mbah Khalil itu ada namanya Tuan Guru Umar Kelahiran. Nah, transmisi keilmuan itu atau apa jaringan keilmuannya sebetulnya itu tadi sama. Nah, buku ini saya berharap sekali lagi itu mungkin setidaknya menjadi trigger atau pemantik bagi kita untuk mendalami pikiran-pikiran TGB. Mungkin beliau secara mandiri mungkin menulis pikiran-pikiran beliau dalam bentuk buku karya-karya yang ini belum ada kesempatan, dan tentu semua akan berharap TGB juga punya tulisan-tulisan yang bisa dibaca, yang pikiran-pikiran beliau bisa tertuangkan di situ. Tapi setidaknya dengan buku-buku semacam ini ada ya mungkin jenisnya biografi atau apa itu nanti akhirnya kita bisa memahami pikiran-pikiran beliau. Bahwa buku ini adalah saya melihat yang pertama lah yang cukup representatif menggambarkan bagaimana perjalanan beliau, apalagi sekali lagi itu tadi ada hal-hal lain ya di luar konteks dakwah itu yang juga itu tentu saja sangat terkait dengan konten dari apa yang disampaikan oleh TGB, apa arus utama yang ingin beliau sampaikan dengan sikap-sikap laku kehidupan sehari-hari, begitu ketemu orang segala macam. Seperti yang sering kita dengar misalnya TGB pernah mengatakan itu bahwa adab itu lebih utama, lebih dulu daripada ilmu. Itu kan itu tergambar tadi beliau ceritakan betapa ketika beliau ketemu ulama-ulama sepuh tentu saja sudah tidak udah over ya, passing over dari wadah tadi ada ilmu dan seterusnya. Ini kita bicara tentang substansi keilmuan, di mana mereka itu satu jalur keilmuan yang di Makkah itu disebut as-salatiyah itu. Lalu kemudian ke sini itu sebetulnya tidak perlu mereka ketemu secara fisik ya. Mungkin juga dari jauh saling ambu ya, saling bau itu sudah terasa frekuensinya sama keilmuannya gitu. Sehingga mereka tidak ada. Nah, soal ada perbedaan itu mungkin juga penting karena memang secara politis ada hal-hal itu biasa saja yang begitu-gitu. Cuma kita bicara tentang substansi. Nah, di dalam buku ini saya kira substansi Islam Wasatiyah itu tersampaikan dengan baik, dan mudah-mudahan saja bahasanya itu renyah, mudah dipahami oleh semua kalangan ya, mereka yang terdidik atau tidak terdidik segala macam itu, sehingga semua orang bisa mendapatkan manfaat dari buku itu. Saya kira kan itu saja. Baik, terima kasih kepada Pak Mastur.
Selanjutnya untuk Mas Febrian, kira-kira ada harapan apa untuk para pembaca? Harapan-harapan apa untuk para pembaca dalam buku ini? Ya, terima kasih ya. Tentu saja kalau harapan untuk pembaca adalah melihat atau bisa merefleksikan secara utuh tentang sosok Tuan Guru Bajang, ya. Pikiran-pikiran beliau, bagaimana ruang gerak beliau ketika baik di dalam posisi ketika proses politik atau tidak, artinya di proses keilmuan. Nah, ini bisa melihat ini jadi melihat misi besar beliau untuk meneruskan silaturahmi keilmuan dari kakek beliau. Nah, ini yang supaya pembaca tahu semua seperti apa yang beliau inginkan, dan tentu saja pesan beliau yang juga selalu tersemat di setiap pertemuan adalah jangan mencoba memisahkan antara kebangsaan dan keislaman, ya, karena keduanya berada dalam satu tarikan nafas, ya. Itu yang intinya menjadi poin ingin saya sampaikan kepada publik. Baik, terima kasih kepada Mas Febrian Putra. Semoga buku yang ditulis oleh Mas Febrian melalui harapannya bisa tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kurang lebih 1 jam kita menemani Anda, dan jangan pernah bosan dalam menonton KPI Podcast karena ada hal-hal yang penting untuk kita ketahui. Baik, pada sore hari ini kami sangat berterima kasih kepada Mas Febrian Putra, ya, selaku penulis buku Dakwah Nusantara Tuan Guru Bajang, Islam Wasatiyah volume 1. Dan terima kasih kepada Pak Mastur selaku ada akademisi IAIH, ya, IAIH NW Pancor. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kurang lebihnya podcast ini kami persembahkan untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang, bertanya tentang buku Dakwah Nusantara Tuan Guru Bajang, Islam Wasatiyah volume 1. Baik, saya Didi Hartono selaku moderator pada sore hari ini, dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah membantu dalam podcast pada sore hari ini. Baik, kami mengundur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya untuk kita semua, ya. Sekian dan terima kasih. KPI Podcast, obrolin saja dan jangan dipendam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.